Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan minggu lalu mengenai penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebelumnya kita masih ingat ya, minggu lalu kita belajar terkait perencanaan tata ruang. Jadi memang komponen atau aspek perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian pemanfaatan ruang itu termasuk ke dalam satu kesatuan dari apa yang dinamakan dengan penataan ruang. Berikut outline atau topik yang akan kita bahas. Hanya terdiri dari dua aspek, yaitu penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang di sini yang akan kita bahas yaitu peraturan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksi. Baik, sebagaimana kita tahu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu menjelaskan mengenai apa itu penataan ruang. Ya, kita seringkali mendapatkan materi kuliah yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang penataan ruang. Nah, penataan ruang di sini diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa penataan ruang itu terdiri dari tiga aspek: perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan. Jadi kalau penataan ruang kita hanya berkutat pada perencanaan itu kurang tepat. Yang tepat adalah ketika kita membahas penataan ruang, maka kita harus membahas ketiga aspek tersebut, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang diartikan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai sebuah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana ruang. Jadi di sini perencanaan tata ruang itu sebagaimana kita tahu ya, kegiatan perencanaan itu adalah kegiatan yang proses berpikir untuk menghasilkan sebuah strategi atau alternatif-alternatif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga perencanaan tata ruang jadi diartikan sebagai sebuah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang. Kenapa harus ditentukan? Karena kita tahu penduduk yang terus bertambah harus direncanakan. Karena kalau tidak direncanakan maka ruang-ruang yang terbentuk akan sporadis, dalam hal ini tidak terencana. Sehingga dalam fasilitasi atau penyediaan infrastruktur itu akan kesulitan karena memang ruang-ruang yang terbentuk tidak tertata dengan baik. Kemudian aspek berikutnya adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang itu diartikan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Jadi, pemanfaatan ruang di sini adalah implementasi dari rencana yang sudah kita susun pada tahap perencanaan tata ruang. Nah, implementasi atau pembangunan ruang yang sudah kita rencanakan pun itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan wajib merujuk kepada rencana tata ruang yang sudah kita susun. Jadi tidak boleh pemanfaatan ruang itu berdiri sendiri atau tidak ada rencana yang dirujuk. Serta di dalam pemanfaatan ruang di situ juga tertera berapa biaya yang harus direncanakan atau yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasi atau membangun ruang-ruang yang sudah direncanakan. Kemudian aspek selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang di sini adalah sebuah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Nah, perlu kita ingat bahwa implementasi
pemanfaatan ruang, implementasi pembangunan ruang itu biasanya banyak sekali atau rentan sekali dengan pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang. Misalkan sudah direncanakan sebagai kawasan lindung tetapi tetap dibangun sebagai misalkan resort pariwisata atau sebagai kawasan budidaya. Nah, sehingga perlu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kenapa harus ditertibkan? Karena kita tahu apabila tata ruang ini apabila ruang ini dibangun tanpa sebuah peraturan, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak kerugian-kerugian di masa yang akan datang. Sebagai contoh, banjir, kemudian longsor, kemudian berbagai macam penyakit-penyakit yang muncul akibat misalkan sistem drainase tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Kemudian, siapa yang bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang? Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di pasal 7 disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Jadi di dalam hal ini adalah negara. Negara yang dimaksud adalah negara itu memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu dengan menghormati hak yang dimiliki oleh perseorangan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya ini adalah pembagian wewenang pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Jadi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota itu memiliki kewenangan yang berbeda. Sebagaimana yang kita tahu, pemerintah pusat itu melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, diantaranya yaitu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. Kemudian adapun arahan-arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Jadi jelas bahwa pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemerintah di tingkat nasional atau kementerian itu memang mengatur di level nasional. Kemudian pemerintah pusat juga melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang. Jadi tetap memperhatikan standar pelayanan minimal. Nah, apa itu standar pelayanan minimal? Nanti kita akan bahas setelah slide ini. Kemudian selanjutnya adalah kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang yaitu yang pertama, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. Jadi berbeda dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi hanya bertanggung jawab penataan ruang di wilayah provinsi. Kemudian, adapun arahan dan peraturan zonasi untuk sistem provinsi disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Jadi tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal. Kemudian, apabila pemerintah pusat tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, maka pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi contoh misalkan, kalau semua pembangunan infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah pusat, maka jelas akan kewalahan. Sehingga pemerintah pusat akan memilah mana-mana yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dan mana-mana yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi juga kurang lebih memahami betul apa yang dibutuhkan oleh penduduk yang tinggal di kota atau kabupaten di dalam provinsinya. Kemudian selanjutnya untuk kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota,
sama halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Jadi kita lihat ada perbedaan sedikit ya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kalau pusat dan provinsi mereka lebih menyoroti dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang baik di bidang nasional maupun di bidang provinsi. Namun untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota itu lebih komprehensif karena bertanggung jawab ke 3 aspek penataan ruang. Jadi termasuk ke dalam perencanaan, pemanfaatan, pun termasuk dalam pengendalian. Kenapa demikian? Karena pemerintah daerah, kabupaten atau kota itu diibaratkan yang paling memahami betul daerah-daerah yang mereka manage ya, yang mereka atur, yang mereka kelola. Kemudian sama halnya dengan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah, kabupaten atau kota juga melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang. Nah, dalam hal ini, apabila pemerintah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, maka pemerintah daerah, kota, atau kabupaten dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini jelas, kenapa? Karena di dalam satu provinsi itu sangat banyak kota atau kabupaten di dalamnya, sehingga mungkin pemerintah provinsi pun masih mengalami kewalahan untuk membangun semua fasilitas atau infrastruktur secara merata, sehingga ada beberapa pembangunan yang memang sengaja didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, termasuk pembiayaannya. Jadi di sini ruang yang dimanfaatkan pun termasuk ruang horizontal, artinya yang berada di daratan bumi, kemudian vertikal termasuk pembagian kewenangan ruang udara, laut, dan sebagainya, maupun pemanfaatan ruang yang ada di dalam bumi. Jadi termasuk pengolahan mineral, hasil tambang, dan sebagainya. Kemudian program pemanfaatan ruang mencakup penjabaran dari indikasi program utama yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah. Jadi di setiap rencana tata ruang wilayah itu terdapat penjelasan rincian program pemanfaatan ruang. Jadi apa-apa saja yang akan dilakukan untuk memanfaatkan ruang itu tertera atau tercantum dalam program pemanfaatan ruang di dokumen rencana tata ruang wilayah di setiap level, baik di level nasional, di level provinsi, maupun di level kota atau kabupaten. Kemudian, pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sebagaimana kita tahu, rencana tata ruang wilayah itu memiliki jangka waktu 20 tahun, karena termasuk ke dalam rencana yang komprehensif. Sehingga di dalam 20 tahun tersebut ada jangka waktu tertentu untuk melakukan pembangunan. Jadi tidak semua pembangunan atau pemanfaatan ruang itu diselesaikan dalam 1 tahun pertama, karena tidak mungkin menyelesaikan semua pembangunan dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam 20 tahun si perencana dan pemerintah sudah menyusun apa-apa saja yang akan dibangun di setiap tahunnya selama jangka waktu rencana tata ruang tersebut berlaku. Kemudian, pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Apa itu standar pelayanan minimal? Kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Ya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui sinkronisasi program kerja yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi, saya pernah menyampaikan ya bahwa rencana tata ruang wilayah itu termasuk ke dalam rencana spasial, sedangkan rencana pembangunan itu termasuk ke dalam rencana
aspasial, di mana keduanya wajib melakukan sinkronisasi program. Jadi jangan sampai rencana tata ruang wilayahnya mau programnya ke Jakarta, sedangkan rencana pembangunan jangka panjangnya mau ke arah Surabaya, sehingga nggak ketemu. Nah, untuk itu perlu melakukan sinkronisasi program. Mana dulu rencana yang ada dijadikan sebagai rujukan rencana yang akan disusun. Misalkan RT RW-nya sudah ada terlebih dahulu, sehingga ketika menyusun rencana pembangunan wajib melakukan merujuk rencana tata ruang wilayah, atau sebaliknya, misalkan rencana pembangunannya sudah ada, maka pada saat penyusunan rencana tata ruang wilayah wajib merujuk ke rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ada. Kemudian terkait dalam pembagian kewenangan antar pemerintah Pemprov dan Pemkot atau Pemkap, itu Anda bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi di sana terdapat penjelasan secara rinci mana-mana saja yang termasuk ke kewenangan pemerintah pusat, mana-mana saja yang masuk ke dalam kewenangan pemerintah provinsi, dan urusan-urusan apa saja yang bisa di-handle oleh pemerintah kota atau kabupaten. Ini contoh screenshot dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, ini masuk salah satu ini salah satu urusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini urusan perumahan. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa pemerintah pusat itu memiliki kewenangan yang berbeda dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Untuk urusan perumahan, pemerintah pusat memiliki kewenangan menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kemudian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional. Misalkan ada tsunami, kemudian ada Gunung Merapi dan sebagainya yang masuk ke dalam bencana nasional. Misalkan yang kasus sekarang kita hadapi adalah COVID-19, itu termasuk ke dalam bencana nasional. Bahkan global, internasional, semua merasakan bencana tersebut. Kemudian fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pusat. Misalkan pemerintah membangun jalan tol Trans Sumatera. Nah, daerah-daerah yang dilewati jalur jalan tol tersebut, ketika ternyata daerah tersebut sebelumnya sudah dihuni, maka pemerintah pusatlah yang wajib memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi. Kemudian pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu juga termasuk tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, berbeda dengan pemerintah pusat, dalam urusan perumahan, pemerintah daerah provinsi itu juga memiliki kewenangan sendiri. Yang pertama, menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana di level provinsi. Jadi di level provinsi misalkan banjir begitu ya, banjir yang terjadi di lintas kota kabupaten yang masuk ke dalam ranah provinsi. Kemudian misalkan abrasi di daerah pesisir, itu juga termasuk ke kewenangan provinsi. Kemudian selain itu juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Nah, misalkan di daerah provinsi ingin membangun penataan das, misalkan daerah aliran sungai. Jadi karena das itu masuk ke kewenangan provinsi, maka masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar das, pemerintah provinsi wajib memberikan fasilitasi ke mereka supaya tidak langsung main gusur, tetapi juga diakomodasi kebutuhan tempat tinggalnya. Nah, untuk di daerah untuk di pemerintah kota kabupaten itu juga memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk urusan perumahan. Jadi beberapa contoh ya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 2014, pemerintah kabupaten atau kota itu berwenang dalam hal satu, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten atau kota. Jadi ini bencananya level kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi ini program-program yang diadakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Apabila mengenai permukiman yang sudah ada, maka pemerintah
kabupaten atau kota lah yang berwenang untuk memfasilitasi penyediaan rumah. Ya, karena ini program si pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian pemerintah kabupaten atau kota ini juga berwenang dalam hal penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Jadi biasanya dihandle oleh dinas-dinas tata kota ya, yang melakukan penertiban izin, yang biasanya berkolaborasi dengan Satpol PP. Kenapa Satpol PP? Kenapa tidak polisi? Karena dia ingin menertibkan rencana tata ruang yang sudah bermuatan hukum, dalam hal ini menjadi sebuah perda atau peraturan daerah, sehingga ketika ada penegakan perda maka yang perlu dilibatkan adalah Satpol PP. Kemudian penertiban sertifikasi kepemilikan bangunan gedung. Jadi ini juga termasuk ke dalam kewenangan si pemerintah daerah kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya, nah ini saya kasih contoh lagi untuk urusan kawasan permukiman. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang pertama, penetapan sistem kawasan permukiman. Jadi penetapan sistemnya ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian pemerintah pusat memiliki kewenangan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih. Jadi kalau luasannya itu minimal 15 hektar maka menjadi kewenangan oleh pemerintah pusat. Lah, untuk pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan di bidang kawasan permukiman itu yaitu penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas kisaran antara 10 hektar sampai kurang dari 15 hektar. Itu menjadi kewenangan daerah provinsi. Kenapa? Karena kalau lebih dari 15 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah provinsi itu akan melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh apabila luasannya berkisar 10 sampai 15 hektar. Nah, untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah atau kabupaten atau kota ini melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas kurang dari 10 hektar, sehingga 0 sampai 10 hektar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, 10 sampai 15 hektar menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan di atas 15 hektar itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian berbeda dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota itu melakukan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian juga pemerintah daerah juga punya kewenangan dalam hal pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Jadi untuk hal-hal pencegahan itu hanya dimiliki oleh daerah kabupaten kota. Jadi hal-hal pencegahan permukiman kumuh. Ya, kalau untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat itu memang tidak memiliki kewenangan tersebut. Kenapa? Karena skalanya sangat kecil ya, sehingga tidak akan mungkin mereka bisa memantau secara rinci dan detail, sehingga kewenangannya memang didelegasikan ke pemerintah kota atau kabupaten. Nah, untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU, kalau di pemerintah pusat itu memiliki kewenangan penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Kalau di provinsi dia hanya menyelenggarakan PSU permukiman. Kalau di kabupaten atau kota hanya menyelenggarakan PSU di perumahan, jadi bukan permukiman dan bukan lingkungan hunian. Kalau pemerintah pusat itu hampir semua, tapi kalau pemerintah provinsi hanya di permukiman, sedangkan untuk di pemerintah kabupaten atau kota dia lebih kecil skalanya, yaitu hanya di level perumahan. Nah, ketika Anda ingin belajar lebih lanjut pembagian kewenangan tersebut, silahkan baca Undang-Undang 23 tahun 2014. Nggak banyak, hanya 465 halaman, di mana urusan, tadi kita membahas baru satu urusan ya, yaitu urusan perumahan dan permukiman. Di dalam undang-undang tersebut masih ada urusan lain sebanyak 32 urusan, yang terdiri dari 6 urusan wajib dasar,
18 urusan wajib non-dasar, dan 8 urusan pilihan. Jadi silahkan Anda baca-baca, daripada Anda baca sosmed, puyeng ya, isinya cuma berita COVID-19 saja, lebih baik Anda sesekali membaca Undang-Undang 23 tahun 2014, yang mana sangat bermanfaat untuk pengetahuan Anda dalam merencanakan suatu pembangunan. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai merebut kewenangan pemerintah antar level gitu ya. Nah, dari tadi kita membahas terkait standar pelayanan minimum atau yang biasa disingkat SPM. Apa itu standar pelayanan minimum? Jadi di sini pemerintah menyusun peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, yang selanjutnya untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disusun peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 garis miring PRT garis miring M garis miring 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Apa itu SPM? SPM adalah salah satu instrumen tercapainya good governance. Good governance itu apa? Good governance itu adalah tata kelola yang baik. Mengelola apa saja gitu ya. Jadi di dalamnya ada 9 prinsip, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, kemudian partisipatif dan sebagainya. Nah, SPM berisi beberapa ketentuan jenis mutu pelayanan dasar bidang penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak dipenuhi oleh setiap warga secara minimal. Contohnya apa? Misalkan untuk membangun SD itu butuh berapa jumlah penduduk, syaratnya apa? Untuk membangun SMA itu butuh berapa jumlah penduduk, syaratnya apa? Coveragenya berapa kilometer dan sebagainya. Itu Anda bisa buka di dokumen SPM yang berlaku. Kemudian SPM itu disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dan kepentingan lainnya. Jadi supaya tidak ada masyarakat-masyarakat yang merasa tidak dilayani oleh pemerintah. Sehingga standar pelayanan minimal ini wajib diterapkan di setiap daerah di Indonesia. Kemudian ini saya beri contoh beberapa jenis pelayanan dan SPM bidang penataan ruang ya. Jadi contohnya jenis pelayanan tata ruang itu, contoh ada informasi penataan ruang. Nah, indikatornya apa? Indikatornya adalah tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota beserta rincian melalui peta analog dan peta digital. Jadi kalau SPM-nya bilang demikian, maka setiap pemerintah daerah mau di tingkat kota atau kabupaten ataupun di provinsi wajib memiliki peta analog dan peta digital. Ya. Kemudian pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR, rencana tata ruang. Nah, di sini juga indikatornya itu terlaksananya jaring asmara. Jaring asmara itu apa? Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang. Yang dimaksud inklusif di sini adalah konsepnya itu no one left behind. Jadi semua elemen masyarakat itu dilibatkan dalam forum konsultasi publik. Maksudnya bukan berarti semua harus hadir, enggak, tapi ada perwakilan dari masing-masing elemen masyarakat. Misalkan ada perwakilan dari masyarakat disabilitas, ada perwakilan dari masyarakat lansia, ada perwakilan dari masyarakat berkategori anak-anak, ada perwakilan dari masyarakat yang berkebutuhan khusus, misalkan seperti ibu hamil dan sebagainya. Jadi semua kondisi masyarakat itu terwakilkan. Jangan sampai mereka hanya menyusun rencana-rencana yang hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sehat walafiat gitu ya, tanpa berkekurangan apapun. Sehingga kaum-kaum atau golongan-golongan masyarakat lain tidak bisa memanfaatkan pembangunan yang direncanakan. Nah, kemudian untuk izin pemanfaatan ruang juga indikatornya terlayani masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah. Jadi ini contoh-contoh jenis pelayanan dan SPM bidang penataan ruang. Ini juga sangat banyak sekali. Silakan Anda buka sumbernya, yaitu ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 garis miring PRT garis miring M garis miring 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Ini setiap mahasiswa PWK harus tahu dan harus membaca ya, karena Anda bekerjanya tidak akan jauh dari bidang-bidang tersebut. Kemudian ini contoh juga untuk SPM di bidang penataan ruang menurut tahap penataan ruang kabupaten atau kota. Jadi urutannya itu untuk di perencanaan ruang itu menyusun rencana tata ruang itu di standar pelayanan minimal itu wajib melibatkan masyarakat minimal 2 kali dalam tahap penentuan kebijakan. Jadi masyarakat perlu diajak ketemu itu minimal 2 kali. Kemudian untuk sosialisasi standarnya harus 1, setiap kecamatan memiliki papan informasi tentang rencana tata ruang wilayah berupa peta atau papan pengumuman, kemudian penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen RT/RW. Jadi dokumen RT/RW ini bukan dokumen yang sifatnya rahasia, justru harus dibuka supaya publik itu tahu apa saja yang direncanakan di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai ada konflik interest, loh kok tiba-tiba bangun ini saya tidak tahu. Nah itu yang dihindari supaya informasi yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah itu dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Kemudian Anda bisa baca sendiri terkait SPM di bidang pemanfaatan ruang dan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang. Itu setiap daerah bahkan sampai di unit kecamatan pun diatur dalam SPM. Baik, selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi setelah tadi kita belajar terkait pemanfaatan ruang, kita masuk ke dalam aspek terakhir yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi pengendalian pemanfaatan ruang itu dilakukan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi. Apa itu peraturan zonasi? Jadi peraturan zonasi itu disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Kemudian peraturan zonasi itu ada di mana? Peraturan zonasi itu ditetapkan dengan, kalau di level nasional maka dia berupa PP atau peraturan pemerintah. Bentuknya ya, harus bermuatan hukum. Supaya apa? Supaya ditaati oleh masyarakat. Masyarakat kan seperti itu. Kalau tidak ada muatan hukumnya, mereka merasa, tenang, tidak ada sanksi, jadi bebas untuk melanggar. Makanya, produk-produk pengendalian pemanfaatan ruang wajib bermuatan hukum. Nah, untuk di level provinsi, maka peraturan zonasi itu dalam bentuk perda, peraturan daerah provinsi. Sama halnya dengan di level kota atau kabupaten, maka peraturan zonasi di kota itu juga dalam bentuk peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan zonasi itu adalah perangkat aturan skala blok. Jadi, peraturan zonasi ini sangat detail sekali, mengatur sampai di level blok. Nah, peraturan zonasi ini disusun untuk melengkapi RDTRK. Apa itu RDTRK? RDTRK itu adalah rencana detail tata ruang kota agar lebih operasional. Ya, jadi apakah semua RDTRK itu wajib dilengkapi dengan peraturan zonasi? Seharusnya demikian. Tapi kondisi saat ini tidak semua RDTRK di wilayah perkotaan di Indonesia itu memiliki peraturan zonasi. Nah, kemudian peraturan zonasi ini mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Jadi di dalam peraturan zonasi ini tuh sangat rinci sekali. Misalkan di satu blok ini apakah aktivitas memelihara ayam itu diperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, bolehnya itu bebas atau perlu izin. Jadi ada zona-zona mana yang bebas dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang bebas dilakukan, dan kegiatan-kegiatan apa yang boleh dilakukan dengan izin atau dengan syarat, atau memang kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak boleh dilakukan di dalam satu blok tersebut. Jadi sangat rinci sekali. Kemudian, selain peraturan zonasi, upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah dalam bentuk perizinan.
perizinan itu diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh iya, ketika saya menyebutkan pemerintah dan Anda membacanya pemerintah itu dengan huruf P yang kapital, maka yang dimaksud pemerintah tersebut adalah pemerintah pusat. Jadi kalau ada kata pemerintah, P-nya itu besar, maka itu merujuk ke pemerintah pusat atau pemerintah di level nasional. Sedangkan untuk pemerintah daerah itu bisa merujuk baik ke pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun di pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Oke, lanjut. Kemudian, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, maka bisa dibatalkan demi hukum. Jadi, untuk pelaku-pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang ketika mereka sudah merasa dapat izin gitu ya, tiba-tiba kemudian besok dikaji dan memang terbukti melakukan pelanggaran, maka boleh dibatalkan demi hukum. Jadi tidak boleh protes karena memang dari awal sudah terindikasi melanggar hukum. Kemudian izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka dibatalkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila terdapat kerugian akibat pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Jadi misalkan Anda sudah mengajukan, misalkan Anda ingin membuat restoran di daerah yang Anda lihat itu sebagai daerah wisata gitu ya, pegunungan, tapi ternyata secara prosedur Anda sudah melakukan dengan benar, tapi ternyata ada pihak-pihak yang mengkaji ulang dan ternyata memang terbukti ada pelanggaran. Intinya kan Anda di awal sudah tidak berniat melanggar, mengajukan prosedur dengan benar, tapi setelah dikaji kok terjadi pelanggaran, maka pemanfaatan ruang yang Anda akan lakukan wajib dibatalkan dan Anda berhak mendapatkan penggantian dari instansi yang memberikan Anda izin. Kemudian, izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi, maksudnya sudah tidak berlaku lagi, akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Sama kasusnya dengan di atas, misalkan izinnya sudah tidak berlaku, kemudian tiba-tiba karena adanya rencana tata ruang yang berubah, maka Anda dapat ganti. Misalkan Anda membangun sebuah resort di sebuah daerah yang dulunya boleh dipakai untuk wilayah untuk aktivitas budidaya, tapi karena tiba-tiba rencana tata ruang berubah, kemudian dijadikan sebagai daerah lindung, maka Anda kan tidak bisa beraktivitas di sana, sehingga Anda berhak mendapatkan ganti rugi dari instansi yang memberikan izin di awal. Kemudian, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi nggak boleh seenaknya mentang-mentang lagi menjabat, lagi berkuasa, kemudian main menerbitkan izin ya. Ini sangat tidak boleh. Oke, kemudian instrumen lain pengendalian pemanfaatan ruang, jadi instrumen ketiga kita adalah dalam bentuk insentif dan disinsentif. Nah, apa itu? Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah itu dapat diberikan insentif dan disinsentif oleh baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, insentif itu apa? Insentif itu merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Jadi misalkan ada pembangunan-pembangunan yang memang sejalan dan bahkan mendukung terciptanya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana, maka si pembangun tersebut atau si pengguna ruang tersebut akan diberikan insentif atau keringanan atau kemudahan atau keistimewaan berupa yang pertama bisa keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham.
dari pemerintah tentunya. Yang kedua, adanya pembangunan serta pengadaan infrastruktur. Jadi pemerintah pemerintah itu melengkapi pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Yang ketiga, kemudahan prosedur perizinan. Yang keempat, pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah. Misalkan gini, contoh, ada sebuah daerah yang memang ingin dikembangkan oleh pemerintah sebagai pusat aktivitas baru. Namun pemerintah tidak punya dana, sehingga pemerintah menawarkan kepada masyarakat ya, termasuk swasta di dalamnya. Siapa yang ingin bangun pusat-pusat aktivitas-aktivitas baru di sana, maka akan diberikan insentif ya. Sehingga yang membangun kegiatan-kegiatan di sana akan diberikan beberapa keistimewaan yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak mudah ya mengajak masyarakat untuk membangun di daerah-daerah yang memang ditetapkan di rencana-rencana tata ruang. Misalkan daerah-daerah yang dulunya sepi sekali, nggak ada yang berminat bangun di sana, tapi karena pemerintah punya rencana tapi tidak punya dana, maka pemerintah menawarkan peluang membangun dengan insentif. Nah, sebaliknya, selain insentif, pemerintah juga menerapkan disinsentif berupa perangkat yang berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Nah, jadi misalkan kalau daerah tersebut itu misalkan sudah tidak boleh lagi melakukan pengeboran sumur bor gitu ya, karena memang sudah mengancam kondisi lingkungan, tetapi masih ada bangunan-bangunan yang menerapkan pembangunan sumur bor atau melakukan pembangunan sumur bor, maka akan diberikan disinsentif berupa misalkan bangunan tersebut punya pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian pembatasan penyediaan infrastruktur, kemudian adanya penalti, pengenaan kompensasi dan sebagainya. Jadi ini lebih ke memberikan pemberatan ya, sedikit menyulitkan lah kalau disinsentif ini. Tapi kalau insentif itu sebaliknya memberikan banyak kemudahan dan keistimewaan. Oke, insentif dan disinsentif itu diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, jadi sesama pemerintah pun bisa melakukan. Kemudian pemerintah daerah ke pemerintah lain dan pemerintah ke masyarakat. Jadi insentif dan disinsentif pun berlaku juga diterapkan ke pemerintah, ke antar pemerintah. Baik, selanjutnya adalah sanksi. Sanksi ini, pengenaan sanksi ini jelas ya, Anda tidak ada yang tidak tahu apa itu sanksi. Nah, sanksi ini dikenakan sebagai tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Jadi jelas, kalau sanksi itu tegas ya, sanksi itu sifatnya memberatkan, menghukum gitu. Karena terbukti melanggar di peraturan perundang-undangan maupun di rencana tata ruang sehingga langsung dikenakan sanksi. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang bisa Anda baca terkait materi-materi yang saya sampaikan, yaitu terkait pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ya, untuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu tentang penataan ruang yang mana banyak membahas tentang perencanaan-perencanaan yang sifatnya spasial. Untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini turunan dari sebenarnya sih lebih ke pembagian kewenangan pemerintah ya, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kota kabupaten. Nah, ada juga saya lupa mencantumkan itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu banyak membahas mengenai perencanaan yang sifatnya aspasial.
Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu dulu. Another one. Nah, sebagai pemahaman lanjutan Anda, saya minta Anda untuk membaca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian baca juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nggak usah dibaca sampai detail, Anda baca cepat saja. Yang penting Anda paham apa sih yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan apa sih yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini nanti akan sangat berguna untuk bidang Anda, termasuk untuk mata kuliah lanjutan yang akan Anda hadapi di level program studi. Nah, kemudian Anda juga untuk belajar SPM, Anda perlu mencari bentuk-bentuk SPM dalam penataan ruang. Dalam kasus misalkan standar pelayanan minimal listrik, standar pelayanan minimal air bersih, standar pelayanan minimal persampahan, kesehatan, dan sebagainya. Itu SPM banyak sekali, ya. Jadi tidak perlu yang sifatnya fisik saja, tetapi juga ada SPM yang mengatur bidang-bidang non-fisik, ya, seperti pendidikan dan sebagainya. Silakan Anda cari dan Anda pelajari. Nah, supaya Anda semakin mahir belajar terkait penataan ruang, maka saya akan berikan tugas individu. Yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, carilah contoh konkret dari bentuk-bentuk instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Ya, jadi Anda mencari peraturan zonasi di daerah mana, boleh perizinan tentang pembangunan apa di daerah mana, bentuk insentif, bentuk disinsentif di daerah mana, terkait apa, dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian pahami dan jelaskan apa perbedaan dari instrumen tersebut dan pada saat apa instrumen tersebut efektif dilakukan. Jadi silahkan Anda bedakan masing-masing. Kemudian kumpulkan tugas ke PJ, maksimal Senin jam 10 dan dalam bentuk file PDF supaya ringan, ya. Anda boleh ketik, Anda boleh tulis tangan. Kalau tulis tangan berarti Anda scan, kemudian Anda kirim dalam bentuk file PDF. Tapi kalau Anda ketik juga boleh, tapi jangan kirim dalam bentuk Word. Silahkan kirim dalam bentuk PDF. Dan kemudian PJ kelas Anda itu mengumpulkan semua file dalam bentuk RAR ke saya, ya, maksimal Senin jam 2. Untuk minggu depan tentunya, ya, bukan untuk hari ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, yang belum subscribe, subscribe, kemudian komen supaya saya tahu Anda melihat materi dan Anda hadir dalam kelas daring ini. Sekian materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf apabila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.